Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk seluruh sekalian. Ya, terima kasih kepada tim pemuji, pemusik dan yang mengambil bagian dalam pujian penyembahan. Ya. Shalom. Ya, apa kabar saudara? Luar biasa. Salam juga bagi saudara yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Ya. Kiranya kita sama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan dan diperlengkapi. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Warisan Kita. Apa judulnya? Warisan kita. Apa itu warisan kita? Nah, ini penting. Ya, karena banyak orang berpikir warisan itu di bumi ini. Ya, sehingga dia gara-gara warisan itu ribut sama saudara kandung. Bahkan tidak sedikit yang bunuh-bunuhan. Gara-gara memperebutkan warisan. Ya, kalau warisannya perusahaan besar atau tanah yang luas, ya ini hanya rumah sepetak jadi ribut saudara ya. Nah kita orang Kristen nggak begitu. Amin saudara sekalian. Ya, karena warisan kita yang sesungguhnya itu bukan di bumi. Ya. Itu inti khotbah saya. Ya. Lukas pasal 12 ayat 13-14. 12, 13, 14. Lukas 12, 13, 14 dikatakan begini. Nanti saudara bisa baca satu perikop judulnya orang kaya yang bodoh. Saudara bingung, orang kaya bodoh, paradoks ya. Biasanya orang kaya itu pinter-pinter. Ya. Orang terkaya di bumi ini kan, di planet ini kan itu pinter, IQ-nya tinggi, saudara ya. Katanya konon IQ-nya tinggi. Ya. Kalau kita mungkin IQ-nya nggak begitu tinggi, 180 sekeluarga, saudara ya. Tapi ini kok bodoh. Nah, kenapa dia bodoh? Kaya tapi bodoh. Jangan sampai kita jadi seperti orang kaya yang bodoh. Yang lebih menderita lagi, udah miskin bodoh lagi. Ah itu saudara, jangan sampai ya. Lukas 12 ayat 13, 14 dikatakan begini. Ya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, yang berkata ini satu orang, guru. Yesus itu disebut guru, dihormati, bahkan bisa dianggap sebagai hakim begitu, ya guru. Kalau zaman sekarang kan guru kurang dihargai, bahkan suka dilecehkan dengan singkatan guru, G-U-R-U, G gajinya kecil, U untuk makan saja, R rumahnya ngontrak, U utangnya banyak. Nah itu guru yang sekarang. Tapi guru Yesus itu dia punya power, ya makanya guru. Katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tidak dijelaskan apakah ini anak bungsu atau anak sulung. Ya. Tapi yang pasti dia nggak dapat kemungkinan. Makanya dia datang kepada rabi ini, guru dari Nazaret. Katakanlah kepada saudaraku supaya ia, itu saudaraku, berbagi warisan dengan aku. Tetapi, nah kalau ada kata tetapi itu kan sesuatu yang bertentangan. Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Jadi Yesus menolak untuk ikut urusan warisan orang ini. Dia bilang, apa hak mau mengangkat aku menjadi hakim, ya, menjadi pengantara atas kamu untuk menyelesaikan warisan? Ya. Padahal orang Yahudi soal warisan itu sederhana. Soal warisan itu apa? Sederhana. Sederhananya gimana? Warisan hanya dibagikan kepada laki-laki. Ya. Jadi laki-laki aja yang dapat. Makanya beruntung jadi anak laki-laki. Amin. Ya bapak laki-laki ya. Bukan, memang begitu. Coba diklik. Jadi warisan hanya untuk laki-laki. Yang laki-laki katakan amin. Kok ada amin? Perempuan. Untuk laki-laki, anak sulung double. 2 kali lipat. Kenapa double? Ya masuk akal aja rasionalnya. Kalau anak sulung itu dia bertanggung jawab terhadap ibunya yang masih hidup dan adik-adiknya yang masih kecil yang perlu diempanin, perlu dirawat. Makanya dapat double, ya. Cengli bukan? Cengli, saudara. Yang kedua, jika tidak ada anak laki-laki, maka perempuan baru bisa mendapat warisan. Cengli dong, ya, anak perempuan dapat dong. Itu sederhana. Anak dari gundik tidak mendapat warisan dari keluarga, dapat hadiah aja, pemberian, gift. Ya. Jadi gundik nggak dapat anak-anaknya itu. Ya. Jadi kalau ada pelakor, ya, kemudian menuntut warisan nggak bisa. Ya. Yang terakhir, jika tidak punya anak sama sekali, nggak punya anak, ya, maka warisan jatuh ke tangan saudaranya yang paling dekat. Kalau nggak ada anak laki-laki, nggak ada anak perempuan, ya, meninggal, yang dapat saudara dekatnya, kakaknya atau adiknya, atau pamannya kalau dia dekat. Ya. Jadi simple, nggak perlu guru rabi dari Nazaret untuk ngurusin seperti itu. Ya, cenglinya begitu. Jadi Yesus nggak mau diseret, ya, untuk urusan-urusan yang remeh-temeh seperti itu. Nah, bicara soal 2 ayat ini saya ada 3. Yang pertama, Yesus tidak mau diseret. Tadi saya udah katakan. Karena bagi Yesus, ya, harta kekayaan itu bukan sesuatu yang utama. Ya.
bukan sesuatu yang utama. Makanya dalam pengajarannya yang pertama dia berkata begini, ya, di Matius 6 ayat 19, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat akan merusakkannya, tetapi kumpulkanlah harta di sorga. Ya. Jadi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Jadi jelas ajaran Yesus jangan ngumpulkan. Berarti kita nggak boleh nabung, Pak. Bukan. Ya. Jangan sampai kita fokus seperti nanti, makanya ada perumpamaan orang kaya yang bodoh ini yang Yesus katakan. Ya. Kumpulin, ketika mati untuk siapa tuh hartanya? Dikubur paling 1 kali 2. Betul nggak saudara? Ya. Datang telanjang, pulang telanjang. Ayub pasal 1 ayat 21. Ya. Ada bayi pas lahir, kemudian pegang duit segepok 10 juta. Nih suster, kasih. Nih suster, ya, udah yang membantu saya keluar dari rahim ibu saya. Nggak ada. Ada orang yang mati, kemudian minta berliannya, ya, yang ada di kiri kanan apa di jari-jarinya, tolong jangan diambil. Ya, saya mau pakai. Dicongkel itu berlian 30 miliar, ya, nggak dibawa. Makanya jangan kumpulkan harta di bumi. Ya, di bumi itu karat merusakkannya. Ada orang ngumpulin duit bertahun-tahun, ada 50 juta, pas dia mau tebok celengannya, kena rayap semua hampir. Ya. Laku nggak? Katanya sih lagi diurus sama BI. Ya. Jadi Yesus fokusnya, ya, bukan harta di bumi ini. Ya. Bahkan ada orang yang minta baju, Yesus bilang, udah jangan kasih baju, kasih jubah juga. Ya. Itu kan jelas, bukan soal yang jasmani atau soal harta benda. Ya. Karena baju itu bagi orang Yahudi itu sesuatu yang juga berharga. Ya. Kemudian Yesus juga pernah bilang, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi kalau nggak punya rumah, nggak punya ini, bukan masalah utama. Jangan rebutan sama saudara, ya, rumah sepetak rebutan. Gara-gara mau bisa tinggal di bumi ini. Yesus aja nggak punya rumah untuk meletakkan kepalanya. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bahkan ketika ada orang kaya datang kepadanya, guru, apa yang harus aku lakukan untuk bisa mewarisi hidup yang kekal? Yesus berkata apa? Lakukan hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu. Dia bilang apa? Semuanya itu sudah aku lakukan sejak muda. Luar biasa kan? Orang kaya masih muda, moralnya luar biasa. Yesus bilang, kalau kau hendak sempurna, jualah segala milikmu, berikan kepada orang miskin, kemudian ikutlah aku. Malah disuruh jual. Orang kaya itu hartanya banyak. Kalau hartanya sedikit mungkin masih ya nggak terlalu berat. Alkitab mengatakan dia meninggalkan Yesus. Ya. Kalau bahasa Yunaninya dia melengos. Nah, bahasa Yunani kan melengos, ya, os, kronos, kairos, melengos. Sedih karena hartanya banyak. Jadi orang yang terikat dengan hartanya itu tidak bisa menjadi murid. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang yang tidak bisa melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak bisa menjadi murid. Nggak bisa ditingkatkan kualitas hidupnya. Hidup kekal itu kualitas hidupnya, bukan hanya sekedar moral, tetapi kodratnya diubahkan menjadi kodrat ilahi. Sulit kalau orang masih terikat dengan harta kekayaan. Ya. Jadi pengajaran Yesus itu luar biasa, saudara sekalian. Ya. Yesus memang hakim yang adil, itu jelas. Dia hakim. Paulus ketika di ujung maut dia mengatakan, ya, tersedia bagiku mahkota kehidupan. Ya. Dari siapa? Hakim yang adil. Itu jelas. Bahkan semua orang, 2 Korintus pasal 5 ayat 10, akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Siapa hakimnya? Yesus. Untuk menghakimi apa? Bukan berapa banyak loh ngumpulin deposito berapa di BCA. Di BNI berapa? Enggak. Kita cuma punya satu bank, BCA, Bank Sentral Allah. Jadi bukan persoalan, karena pengadilan kita bukan diadili seberapa banyak jumlah uang yang kita miliki. Kemudian Yesus mengajarkan kita fokus kepada kekekalan. Amin, saudara sekalian. Asal ada makan, pakaian, cukup. Amin. Jadi fokusnya itu kekekalan. Karena kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Bahasa Inggris sedikit walaupun belepetan. Jadi bukan soal drinken, bahasa Belanda tuh drinken. Bukan soal eaten, makan. Itu Belanda tuh eaten. Makan eaten, minum drinken. Kalau makan nggak minum apa Pak? Kesereten. Kalau permisi punten. Jadi bukan soal makan minum, ya, ciakun apa tuh ya? Makan tidur, makan, bukan soal itu. Kebenaran. Nah, kebenaran yang saya sampaikan, yang diajarkan Tuhan Yesus itu akan memerdekakan kita. Makanya sekalipun rumah kita mungkin sederhana, tipe 21. 21 tahu kan nih? Kecil. Ada rumahnya tipe 21, 2 lantai, 1 kolam renang. Wah, itu enak tuh.
Ini tipe 21 betul-betul. Prinsipnya LLL 4. Lu lagi. Bukan masalah. Karena fokus kita kepada kekekalan. Amin saudara sekalian. Nah kalau kita punya kebenaran ini, lihat orang, wah tetangga, mobilnya udah 2 nih. Kita masih 1, butut lagi, tahu butut? Lah tetangga beli TV baru tuh, yang widescreen gitu. Wah udah punya 2 di TV. Suaminya bilang, wah begitu ya, kalau tetangga punya 2 mobil, kita mesti punya 2 mobil. Tetangga punya 2 TV, kita punya 2 TV. Nanti tetangga punya 2 istri, saya mau punya istri lagi. Kan jadi konyol. Jadi fokus kita kekekalan, amin saudara sekalian. Bukan yang di bumi ini. Ini kita mesti pahami. Kita hidup di bumi ini, cukup asal ada makan, pakaian. Kita makan berapa kali saudara sekalian? Sekali makan berapa banyak? Sekali makan berapa banyak? Sepiring, wah begitu sepiring. Kalau saya makan sesendok begitu saudara. Kita makan gak banyak, apalagi kalau udah tua. Itu banyak pantangannya. Ya. Bukan banyak makannya, bukan banyak makanannya atau makannya banyak, tapi pantangannya yang banyak. Ya. Jadi saudara sekalian, fokus kita itu kekekalan. Dan harta abadi kita sesungguhnya bukan warisan di bumi ini. Mobil harus mewah, nggak perlu. Mobil asal rodanya bundar, amin saudara sekalian. Kalau kotak, jalannya kotok. Cukup, asal jangan mogok-mogok. Sebab kalau mogok, kesian istri. Saya pernah mobil saya mogok, itu deket situ tuh, tongtek mau turun kan, dari sebelah sana. Pas mogok saudara, saya bilang, mam, dorong. Istri saya nggak ada choice, nggak ada pilihan. Dengan dia, jadi gue nih yang dorong, iyalah. Dia dorong terus sekalian, karena dia nggak bisa nyetir. Dia dorong, saya bilang kok enteng amat deh, sampai ke pinggir. Saya bilang ini pasti ditolong sama malaikat. Tiba-tiba di jendela sebelah bilang, Pak, upahnya dong Pak. Ah itu malaikatnya tuh, saudara. Jadi ditolong sama malaikat, saya kasih. Makasih ya malaikat ya. Jadi nggak ada masalah soal mobil mogok dorong. Ya, kalau ada uang beli, nggak ada uang pakai yang ada. Amin teruskan. Karena harta abadi kita itu Tuhan sendiri. Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Itu seperti mutiara. Tuhan itu seperti mutiara. Kalau kita dapatkan, kita jual semuanya asal dapat mutiara itu. Seperti harta terpendam yang ada di ladang. Dia tahu, dia temukan itu. Jual ladang-ladang kita yang lain, harta-harta kita yang lain untuk dapatkan apa? Harta itu harta abadi. Aminnya sayup-sayup. Belum pernah dengar gini saudara ya. Biasanya kan kita diinin, ayo ikut Yesus nanti pasti kaya. Salah itu. Saya juga dulu begitu. Nanti jadi Kristen, naik sepeda, naik motor, naik mobil, rodanya 4. Kalau naik mobil, hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Bukannya sama Pak, naik motor juga begitu. Sama, naik motor, hujan gak kepanasan, panas gak kehujanan. Beda, cuma dibalik. Pokoknya jadi begitu tuh, kerja kayak orang gila. Pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Ditambah lagi, pergi pagi pulang malam. Pinggang pegel, pantat panas, potong pinjaman pendapatan pas-pasan. Buat terus begitu sudah. Karena pengen kaya. Nanti udah pensiun, sakit-sakitan, udah bengek, ada diabetes, ada cirrhosis, ada segala macam. Belum menikmati, udah meninggal. Karena salah fokus. Dia tidak mau meningkatkan kualitas hidupnya. Makanya orang yang fokusnya di bumi ini, ketika di ujung maut, ketakutan. Udah mau ketakutan. Sebab apa? Siapa yang jemput nih? Begitu saudara. Tetapi kalau orang yang mendapatkan Tuhan di bumi ini, dia akan mendapatkan Tuhan di kekekalan. Makanya pemazmur mengatakan begini, siapa gerang ada padaku di sorga? Selain engkau, tiada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Pemazmur aja zaman perjanjian lama mengerti harta abadinya itu bukan yang di bumi. Waktu doa pagi saya sampaikan tentang mewarisi bumi yang akan datang. Renungan harian malam ini, suruh nonton, suruh dengerin. Jadi jangan sampai kita kejar harta di bumi ini. Boleh kerja keras itu nggak masalah, kerja smart nggak apa-apa. Kalau banyak diberkati juga lebih baik. Tapi jangan itu fokusnya, sampai melupakan Tuhan, sampai tidak beribadah. Ada orang yang kalau dibesuk karena nggak ibadah. Kenapa nggak ibadah? Sibuk. Kenapa nggak ibadah? Banyak urusan. Kenapa nggak ibadah? Mau ngurusin ini. Nanti giliran di akhir hidupnya udah sibuk-sibuk, rumah makin gede, lumbung makin banyak, deposito makin meningkat. Nanti ketakutan, sebab apa? Nggak siap menghadapi Tuhan, karena nggak punya harta abadi, miskin seperti orang kaya ini. Dikatakan di Lukas 12 ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.
ketakutan. Amin saudara sekalian. Jadi jelas harta abadi kita Tuhan sendiri. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, pengertian warisan bisa diklik. Itu dalam perjanjian baru. Itu dalam arti religius. Coba katakan religius. Jadi bukan soal fisik saja. Ya, kalau harta kita mesti kelola dengan sebaik mungkin. Ya kayak istri saya. Ya, di tengah pandemi dia bisa ada tambahan. Dia pinter nyari duit saudara ya. Gimana caranya? Ya itu nanti saudara nanti tanya sendiri dah ya. Jadi cukup lah. Ya, makanya nyari istri yang pinter nyari duit. Amin saudara kan? Ya, ada seorang suami ditanya sama istri, "Pak, itu duit yang di amplop duit apa?" "Yang mana?" "Itu Pak, yang di amplop dimasukin di buku, dilipat kemudian laci paling bawah. Itu duit apa Pak?" "Itu duit sial." "Kok duit sial? Gua udah umpetin lu masih tahu aja." Nah itu istri pinter nyari duit saudara ya. Bukan nyari duit yang itu ya. Jadi pengertian warisan dalam perjanjian baru itu artinya religius, ya. Rohani. Nah, ini penting nih. Ya, kalau soal tadi warisan yang tadi itu simple. Ya. Sebenarnya juga saudara, saya beritahu saudara, kalau saudara mau diberkati, rajin, amin, jujur, jangan suka bohong, dikit-dikit bohong, dikit-dikit bohong. Kalau Pak II bilang dikit-dikit bohong, bohong itu jangan dikit-dikit, yang banyak sekalian, ketahuan, baru nyaho. Jadi jujur. Jangan bohong, kerja keras, rajin, pasti masa nggak diberkati. Saya udah pensiun gini aja masih ditawarin suruh kan untuk kerja. Ya. Jadi jika kita adalah anak, Roma 8 ayat 17. Jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Amin. Tadi kan yang mendapat warisan itu anak. Yang anak katakan amin. Kita ini anak Allah. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepadanya, Yohanes 1 ayat 12, itu diberi hak. Diberikan otoritas menjadi anak Allah. Otomatis kita ahli waris. Itu nggak usah diperdebatkan. Automatically jadi ahli waris. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Janji-janji Allah itu Allah ingin anak-anaknya tinggal di kerajaannya. Ya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Makanya hanya orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan menerima warisan itu. Amin saudara sekalian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayatnya di mana Pak? Di Alkitab. Kisah 4 ayat 12. Ya. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi memang mengikuti Yesus tidak mudah. Kita akan mengalami penderitaan. Kalau zaman dulu, zaman gereja mula-mula, itu kalau orang percaya Yesus menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen, bahasa Yunaninya Kristianos, nyawa taruhannya. Dia akan diadu sama binatang. Binatangnya binatang buas, bukannya kucing meong-meong, bukan. Harimau, wow. Yang bisa beratnya itu 200 kilo. Suruh menghadapi kucing mah tinggal kita tendang aja, bang, melayang dia. Kalau singa nggak bisa ditendang. Suruh disampok, di apa itu ya? Digituin saudara. Itu gigi rontok tuh cakarnya. Begitu suruh. Nah, gereja mula-mula tuh jemaatnya menghadapi itu. Suruh bisa bayangin, diadu sama binatang. Kira-kira saudara bayangin deh, kalau orang beratnya mungkin yang paling berat katakanlah 60-70, diadu sama harimau yang beratnya 200 kilo, kira-kira benar nggak? Biar dia tinggi 180, kalau lawan singa, Nehisi Melekete nggak bisa menang, kecuali Simpson, kecuali Daud, ya, dengan urapan khusus, ininya apa, ketepelnya. Kita nggak bisa. Nah itu taruhannya. Tetapi jemaat mula-mula dia mempertahankan imannya. Sebab apa? Dia yakin akan menerima warisan. Janji Allah hidup kekal. Amin saudara sekalian. Makanya kalau seorang menderita di bumi ini karena mengikuti Yesus, karena kesulitan, tetap bertahan. Tadi itu lagunya. Bertahan. Katakan bertahan. Jangan bundir. Bundir tahu apa? Bunuh diri, bertahan. Berapa lama sih kita kalau kita menderita? Paling 70-80 tahun. Tetapi setelah itu kita bisa hidup kekal. Warisan kita itu hidup kekal di surga. Tapi kalau kita bunuh diri, masuk neraka. Di neraka itu enggak sehari 2 hari, enggak seminggu 2 minggu, enggak sebulan 2 bulan, enggak setahun 2 tahun, selama-lamanya. Sebagaimana hidup kekal, hidup di surga, hidup abadi, itu selama-lamanya. Itulah sebabnya kalau kita menderita, ya karena kita mungkin kurang beruntung, enggak punya harta sebanyak orang lain. Bukan masalah utama. Yang menjadi masalah utama, kalau saudara enggak punya kebenaran ini, enggak punya damai sejahtera, enggak punya sukacita oleh Roh Kudus, itu yang harus jadi persoalan utama. Roma 14 ayat 17. Ibrani 1 ayat 2, Alkitab yang terbuka mengatakan begini, pada hari-hari terakhir Allah berbicara kepada kita melalui anaknya yang telah dipilihnya untuk menjadi pewaris atas segala sesuatu.
Itu Yesus itu pewaris atas segala sesuatu. Karena dia anak Allah, hanya besar anak Allah. Yang melaluinya juga Allah menciptakan alam semesta. Jadi kalau Yesus junjungan kita, Tuhan kita, pewaris segala sesuatu, kita pun akan mewarisi kerajaan surga. Amin saudara sekalian. Makanya saudara sekalian, kita harus paham, warisan kita sesungguhnya itu keselamatan, hidup kekal, bumi baru. Amin saudara sekalian. Jadi kalau saudara belum percaya Yesus, itu warisan yang luar biasa, itu keselamatan. Saat ini percaya Yesus. Supaya apa? Saudara kalau mati diterima di kemah abadinya. Seperti penjahat yang sebelah kanan Yesus. Yesus, ingat aku apabila kau datang sebagai raja. Yesus itu pewaris segala sesuatu. Dia berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama aku di Firdaus. Kira-kira orang ini ada nggak di Firdaus? Ada. Dia orang yang pertama secara teologis. Dia orang pertama yang ada di Firdaus. Nah, luar biasa kan? Itu hidup kekal harus kita gumuli. Ya. Jadi kita mewarisi keselamatan. Jadi pastikan saudara percaya Yesus. Ya. Yang kedua, hidup kekal. Amin saudara sekalian. Di Yakobus 2 ayat 5 dikatakan begini. Ini warisan kita keselamatan. Makanya jangan sampai keselamatan itu hilang. Artinya kita udah percaya Yesus, kemudian kita menyimpang, tidak beribadah. Biasanya pesan mereka yang mau dibaptis, ini mau yang dibaptis nih. Itu ayo, salah satu modulnya, pelajarannya itu yang gereja siapkan, itu setia beribadah saat teduh. Jadi ibadahnya ada dua, corporate, seperti sayap, beribadah bersama, beribadah pribadi, private. Jadi bisa terbang ya, menuju ke kerajaan surga. Biasanya orang setelah dibaptis ini nih, kalau yang nggak paham kebenaran, dia menghilang entah kemana. Aku tak tahu di mana dia berada. Nanti giliran ada perlu, dia datang. Apakah mau menikah, apakah ada kematian dari saudaranya, atau ada apa, baru datang ke sekretariat atau ke gereja minta tolong. Gereja biasanya nggak menolak untuk minta tolong. Setelah ditolong, dia pergi lagi entah kemana, aku tak tahu. Ketika ada kebutuhan lagi, dia datang lagi. Biasanya gereja menolong, gereja nggak akan menolak. Sepanjang saya melayani atau merintis gereja bersama dengan Pak Gembala di tempat ini, itu gereja hampir tidak pernah menolak. Kalau jemaatnya meskipun udah lama nggak beribadah, itu minta tolong. Tapi yang saya maksud itu mungkin nggak ada masalah ya. Jangan sampai kita jauh daripada Tuhan, kita tidak mengerjakan keselamatan, kita binasa. Itu yang parah saudara. Amin. Yakobus 2 ayat 5, dengarkanlah. Nah, ini kayak lagu, dengarkanlah wanita pujaanku. Bukan. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Ini nih, bagi saudara yang saya kasihi, ini surat Yakobus, ini saudaranya Yesus yang tadinya nggak percaya Yesus, melihat Yesus luar biasa, dia percaya, ini jadi rasul Yakobus, makanya rasul Yakobus. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman? Ingat, menjadi kaya dalam iman, bukan menjadi kaya dalam harta. Kalau saudara sudah terlanjur kaya, nggak ada masalah. Nggak ada yang amin saudara. Kalau saudara terlanjur kaya, jangan takut. Ya, Mazmur bilang, kalau engkau diberkati, jangan takut. Ya. Gunakan harta itu untuk membangun persahabatan dengan Tuhan. Bukan sebaliknya, membangun persahabatan dengan mamon untuk apa? Mendapatkan di bumi ini, ya. Sehingga makin kaya melupakan Tuhan. Jadi memanfaatkan Tuhan, bukan. Kita harus membangun persahabatan dengan Tuhan, mencintai Tuhan dengan menggunakan mamon. Ya. Berkati orang-orang susah, saudaranya. Saudara tahu nggak? Kalau orang lagi butuh duit, itu ketika diberkati, itu matanya berkaca-kaca. Saudara coba aja. Saya kasih satu orang ya. Dia bilang, Pak ini buat saya. Ya iya, masa saya kasih Bapak buat orang ini sebelah. Ini saya lagi butuhkan Pak. Tuh saudara, begitu. Sama, saya juga begitu. Saya lagi butuh duit ya, saya nggak ngomongin kemana-mana. Ada orang transfer bertubi-tubi. Saya bilang, ini siapa ya? Saya kagak kenal. Transfer 10 juta, transfer 10 juta. Istri saya bilang, ini mah kalau sebulan 3 kali cukup ungkang-ungkang kaki nih cek. Senang saudara, karena lagi membutuhkan. Makanya gunakan tuh. Dulu saya belajar ada seorang pendeta, dia uangnya banyak. Jadi kalau dia ke bandara, saudara sekalian, ini ke bandara pesawat udara, itu dia ada satpam atau cleaning service di situ. Kalau dia ke belakang, itu dia berkati. Dia berkati dua, yang biru atau yang merah, tergantung. Jadi kantong sini, ya, merah, kantong sini biru. Jadi kalau bilang, Mas permisi, ayo silakan Pak. Ya.
Pas dia mau pulang, dia ambil kantong sini. Ini kantong warna apa? Ini. Tahu aja kalau duit ya, biru. Diambil sini. Ini mas, masa buat saya? Iya, buat istri. Kemudian kalau ada security, ada satpam, Pak selamat pagi, mau berangkat kemana Pak? Biasa LA. Oh LA Pak, Lenteng Agung? Bukan, Los Angeles. Oh ya Pak silakan Pak. Ini Pak, kalau mau Bapak, ini Pak belum boarding, belum panggilan. Oh ya sini kamu. Diambil ini. Ini warna apa? Tahu aja merah. Wah buat saya Pak. Iya, buat jajan aja. Ya, kasih. Ternyata suatu ketika dia pelayanan mepet. Dia mau ke luar negeri, mau pelayanan penting. Dia udah berlari-lari gitu ya, naik segala macam. Waduh, yang lihat itu, Pak mau kemana? Ini saya udah agak terlambat. Ya Pak benar lagi boarding. Sebentar Pak, sebentar Bapak langsung aja, nanti saya teleponin. Wah, Pak tolong ini jangan berangkat dulu karena dia ada orang penting. VIP, tolong jangan berangkat. Betul, pesawat itu ditunda gara-gara ada satu orang yang telepon, dipikir VIP, very important person, nggak taunya pendeta. Artinya apa saudara sekalian? Kalau kita membangun persahabatan dengan Tuhan menggunakan mamon, kita menjadi berkat. Makanya jangan alergi kalau saudara diberkati Tuhan, tetapi jangan ngejar uang. Nanti saudara jadi meninggalkan harta abadi, yaitu kaya dalam iman. Orang kaya ini, ya, yang di perumpamaan ini, yang bodoh ini, miskin dalam iman, nggak punya iman, kering, kerontang, nggak percaya Yesus, nggak percaya Allah. Beda sama Lazarus, walaupun miskin, makannya jadi belas kasihan orang kaya. Badannya penuh tato, penuh borok. Kalau penuh tato masih mending, penuh borok, berbaring di depan pintu gerbang orang kaya itu. Tetapi dia tetap setia. Ketika dia mati, ada di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, yang makannya setiap hari mewah. Makan mewah itu enak-enak saudara sekalian. Karena takarannya pas, resepnya pas. Hampir setiap hari. Ketika dia mati orang kaya ini, dia ada di Hades, ada di Seoul, ada dalam penderitaan. Dia mau minta minum aja nggak bisa. Kalau kita kan mau minum gampang, betul nggak? Mana minum? Ah ini ada nih, minum. Siregar, segar. Nah orang kaya ini minta setetes karena kehausan. Tolong aku Bapak Abraham, aku haus. Nah, hidupmu itu di dunia udah enak, sedangkan Lazarus juga menderita. Nah kamu sekarang menderita. Kenapa? Tidak memperdulikan sesama. Ada jurang pemisah, nggak bisa. Makanya seterusnya jangan sampai kita nanti kehausan di Seoul, di Hades, di keadaan yang menderita itu. Lebih baik kita kehausan di sini, amin. Kehausan akan Tuhan, itu harta abadi kita yang kita harus dapatkan, amin saudara. Dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya, itu tadi yang saya bilang, kepada barang siapa yang mengasihi dia, yang bersahabat dengan dia. Ibrani 1 ayat 14. Perhatikan nih, Indonesian Modern Bible. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Roh-roh yang melayani itu siapa? Nyai Loro Kidul, Nyi Broro, bukan. Roh-roh yang melayani itu malaikat. Jadi setiap orang percaya itu ada malaikat-malaikatnya yang melayani. Itu Alkitab bilang, yang diutus untuk melayani orang-orang yang akan mewarisi apa? Baca, saudara nggak bisa baca ya? Yang mewarisi keselamatan yang memang Tuhan janjikan bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Jadi saudara sekalian, mari kita mau mengejar Tuhan sendiri. Sebab kalau saudara mendapatkan Tuhan di bumi ini, saudara akan mendapatkan Tuhan kekekalan. Warisan kita hidup kekal, yaitu di kerajaan nanti. Makanya orang kaya yang tadi saya ceritakan di awal itu, bagaimana, apa yang harus aku lakukan untuk mewarisi hidup yang kekal ya, di slide selanjutnya. Kemudian saudara sekalian, warisan kita juga apa? Sama itu, hidup kekal di dalam kerajaannya ya, keselamatan itu sama. Keselamatan itu bukan hanya sekedar kita tinggal di kerajaannya, itu buah keselamatan. Tetapi keselamatan itu adalah dikembalikannya kita kepada rancangan Allah semula. Itu segambar serupa dengan dia, memiliki karakter ilahi. Seperti tema gereja kita tahun ini, membangun manusia baru yang berkarakter ilahi. Itu keselamatan. Makanya kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Baru kita menikmati buah keselamatan kita, hidup kekal abadi selama-lamanya. Apa itu? LB3, langit baru, bumi baru. Orang Kristen mesti tahu LB3. Apa itu LB3? Langit baru, bumi baru, yang akan Tuhan janjikan untuk kita yang percaya kepadanya. Makanya Matius 5 ayat 5, ini pengajaran Yesus juga. Diberkatilah orang yang lembut hatinya, sebab mereka akan mewarisi bumi. Bukan bumi yang di sini. Next. Bukan bumi yang di sini, tapi bumi yang akan datang. Bisa ditampilkan?
LB3 itu warisan kita. Bumi yang ada saat ini, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, 10 itu, ya, yang pernah dikhotbahkan juga Pak Gembala. Ya, Tuhan menghendaki tidak ada orang pun yang binasa, melainkan diselamatkan. Nah, tetapi bumi ini yang kita tinggal ini akan menjadi lautan api. Makanya saudara sekalian, jangan kita fokus kepada yang di bumi ini yang akan menjadi lautan api, tapi fokus langit baru dan bumi baru. Seperti pemazmur, Mazmur 37 ayat 11. Orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kalau saudara baca ayat 29-nya, orang benar akan mewarisi bumi, bumi akan datang. Makanya hidup harus benar. Amin saudara sekalian. Orang benar itu seperti apa sih? Karena kualifikasi yang mewarisi bumi kan orang benar, ya. Orang benar itu dia yang sudah lahir baru, yang memiliki karakter kodrat ilahi, itu orang benar. Makanya lahir baru itu bukan sekejap ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu baru awal. Sebagaimana kelahiran bayi itu butuh 9 bulan, ya, 10 hari atau 20 hari. Begitu juga untuk kita bisa lahir menjadi anak Allah, itu butuh perjuangan 70-80 tahun. Enggak bisa sekejap, butuh perjuangan, ya. Dia harus jadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, seperti jemaat mula-mula itu. Dia harus berjuang dengan binatang buas, dia harus menghadapi kesulitan demi kesulitan demi imannya. Alkitab mengatakan di Wahyu pasal 21, ia yang menang akan mewarisi semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya dan ia menjadi umat. Makanya saudara sekalian, kita berjuang di muka bumi ini, ya. Kalau kita memang kurang beruntung, tetap setia, tetap bertahan seperti lagu tadi itu, bertahan, ya, sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan, yang Yesus sediakan. Dia hakim yang adil, yang akan menyediakannya buat kita semua. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan.